Kampung Egrang berada di Kampung Cibiru, RT 4, 5, dan 6 RW 3. Perkenalkan, nama saya Pibsa. Di sini di Rumah Baca saya sebagai pendiri juga. Kemudian di Korang Bumi, Komunitas Egrang sama pendiri. Kemudian Kria Cibiru pemilik, sekaligus pendiri juga penggagas. Kampung Egrang itu berdiri pada tanggal 10 Desember 2016. Itu bertepatan dengan Festival Egrang dan itu diresmikan langsung oleh Kepala Desa. Kampung Egrang itu di awal lebih ke komunitasnya sebenarnya, karena komunitasnya kita ada Korang Bumi, Komunitas Egrang Sukabumi jadi namanya. Jadi kita memilih Egrang karena memang banyak filosofi yang bisa diambil di dalamnya. Yang kita kenalkan sebenarnya lebih permainan-permainan yang dulu pernah dilaksanakan atau pernah dimainkan oleh orang-orang tua dulu gitu. Jadi dikala kita membawa sebuah alat permainan tradisional, untuk anak-anak mungkin mereka lebih kepada mengenal gitu, tahu oh ini tuh permainan ini. Tapi kepada orang tua lebih kepada mereka nostalgia sebenarnya gitu. Kampung Egrang itu sendiri kita memang ada beberapa subkegiatan sebenarnya. Jadi mulanya memang fokus kegiatan berawal dari Rumah Baca Bambu Biru. Nah, dari Rumah Baca Bambu Biru itu kita tadinya mendirikan komunitas Egrang. Nah, komunitas Egrang Sukabumi. Dari situ untuk menopang kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Baca, terus di komunitas Egrang. Nah, kita bikin sebenarnya kayak pengembangan usaha masyarakat. Nah, salah satunya adalah Kria Cibiru ini. Kria Cibiru memang di dalamnya kita lebih ke pengembangan kerajinan bambu. Kria Cibiru sebenarnya kita di awal memang fokus bikin gelas dari bambu. Itu ada baki, ada nampannya, ada tekonya. Itu di awal saya bikin itu. Untuk jenis gelas yang saya lakukan itu kita potong dengan ukuran 12-15 cm. Itu tinggal proses bubut, tinggal kita atur bagaimana model atau motif yang akan kita pakai, yang akan kita terapkan kepada produk yang akan kita buat. Kemudian diproses penghalusan ujung-ujungnya gitu, jadi bisa menggunakan amplas. Biasanya proses gagang itu ambil bambunya, motong bambunya 50% lebih kecil dari jenis gelas yang akan digunakan. Jadi si gagangnya tidak terlalu besar, tapi pas dengan penampilan yang gelas yang digunakan. Biasanya saya ngambil rumusnya seperti itu. Nah, setelah itu baru proses terakhir di vernis. Itu biasanya 1 atau 2 kali dilakukan. Jadi satu proses vernis, kemudian setelah itu kita amplas halus. Setelah amplas baru kita vernis lagi untuk yang kedua kalinya. Dulu sih kita dapat program dari AK3 namanya Ayo Jadi Petani Muda waktu itu. Kita kolaborasi dengan teman-teman komunitas Seribu Kebun dari Bandung. Kendalanya karena memang organik di kita dari segi pemasaran linknya agak kurang juga gitunya. Misalnya jadi ya kita akhirnya hasil pertanian kita samakan juga dengan sayuran yang biasa gitu. Jadi daripada kita panen cuman nggak laku karena memang harga kan biasanya organik tinggi, tapi kita sistemnya di sini nggak, kita sama aja. Yang penting kan masyarakat di sini bisa makan sayuran yang sehat. Kita juga Kampung Egrang ini mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, itu kategori utama. Kemudian selain itu juga kita menjadi boleh dibilang studi bandingnya dari Badan Otorita Borobudur, yang waktu itu dia mau mengembangkan kawasan
pariwisata di daerah Bali, itu sekitar 30 hektar atau berapa, dan dari Badan Otorita Borobudur itu mencari rekomendasi pengembangannya itu ke sini, salah satunya itu sih. Harapannya sih lebih apa ya, lebih kepada bahwa Kampung Egrang bisa menjadi sebuah destinasi wisata edukasi yang berbasis masyarakat sih sebenarnya. Kita tidak ingin merubah banyak hal sebenarnya, karena memang kita murni ingin sebuah kampung yang mempunyai kearifan lokal yang khas, itu aja sih sebenarnya. Jadi yang jadi harapan mungkin lebih kepada kita infrastruktur sih sebenarnya, infrastruktur jalan, kemudian kita ada aula kayak gitu sih, lebih ke layaknya kita penerimaan tamu lah kayak gitu. Jadi sementara ini kan kita tidak punya itu sih. Kalau sudah punya itu ya udah kita pasti jalan, artinya kita buka untuk umum.